Sony kalau nginep di hotel, kasur boleh dibawa pulang nggak? Mau ngomong boleh ya enggak ya? Enggak boleh, Bu. Mau ngomong boleh juga bingung bawanya ya. Dilipat susah enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu properti hotel. Bukan punya kita. Karena kita adalah tamu. Tapi kalau teh sama kopi boleh. Kalau itu inilah ya. Lu juga. Gue juga. Jangan kan gitu, nyokap gue juga. Nodi, ya. Sebelumnya aku minta maaf kalau aku menyanyikan lagu ini terlalu memakai hati. Nggak apa-apa, karena ini memang lagunya menyentuh. Bukan hanya menyentuh, alasannya akan aku kasih tahu setelah yang satu ini. Terus kita nggak nyanyi. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu dong. Nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Mainkan. Oh, oh. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin Iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi meski podcast belum mulai lagi. Selamat datang di rumah Noni. Seperti biasa si Sony masih pabelit antara headphone dan gitar. Tuh kan, pakai ngabaduk mic. Mana nyusahin bintang tamu. Aduh. Repot nih. Terima kasih Pak Abu. Ini ke sini kayak. Ini ke sini. Tuh. Aduh, prepet tuh kan. Ini ke sini. Ini ke sini. Jadi gini nih pemirsa, kebiasaan si Sony kalau habis main gitar pabelit. Oh, gini. Kabelnya. Nah. Tuh salah lagi kan. Seri Mulat dong. Aduh, nyalom dulu. Nah, tahu nggak kenapa lagu tadi buat gue terasa begitu berkesan? Iya, umat juga semua udah pada bosen ya, karena kan dulu mengalami perbedaan 9 tahun lamanya. Karena teman saya satu ini kenal dengan sosok wanita itu. Pantesan milih lagunya Betul. itu. Kenal ya. Dari tadi banget. gue sama Abu tuh mikir kenapa sih milih lagunya harus slow gitu ya, Peri Cintaku. Begini loh, kadang kalau kita punya jalan hidup ya, asik. Menemukan lagu yang cocok, kita menganggap itu soundtrack hidup kita. Oke. Ya. Iya. Kayak misalkan lagi senang ketemu lagu senang, wah lagu gue banget nih. Ya. Jadi ceritanya belum move on nih sekarang. Udah dong. Oh udah. Gua Mertua lempar nonton gue nih. lempar loh. Udah dong. Udah, tapi itu dia. Nanti mungkin ngobrol kita hari ini akan banyak bercerita tentang pengalaman hidup, atau mungkin obrolan kita yang berkaitan dengan pandangan kita sendiri. Karena kita kedatangan sosok Abu Marlo. Asik. Lihat dulu dong ke kamera dong. Biar wajah gantengnya tuh maksimal dulu. Udah banget. Udah 40 ya. Soalnya gini. Kalau 40 gini ya. Aduh, beberapa bulan lagi sih. Iya, gini ya. Nah, ini udah bapak-bapak kalau gini, Bu. Kalau anak muda gini ya. Gimana, Bu? Kabar baik? Sehat. Soalnya barangkali ada umat atau pemirsa yang belum juga mengenal lebih jauh sama Abu Marlo. Boleh kenalin dong. Ini kan katanya sohib lu nih. Betul. Ini sebelum Abu nanti memperkenalkan diri, mungkin sekilas di sini ada pemirsa yang sudah mengenal sosok Abu juga. Abu ini cukup aktif juga di dunia digital, punya satu program namanya Dialog Positif. Itu adalah obrolan lintas agama. Asik. Salah satunya. Beberapa narasumber juga, baik itu lokal dan nasional. Lokal dan interlokal. Anak wartel. Angkatan ketahuan ya. Ngomong-ngomong, tombol merah di wartel buat apa sih? Gue nggak pernah tahu loh. Ada net gitu tuh. Aduh. Ya sudah itu udah. Punya acara sendiri. Dan juga Abu ini kalau gue bilangnya berada di lingkungan yang majemuk. Pergaulannya. Jadi banyak sekali kalangan yang beliau kenal gitu ya. Termasuk kaget ya. Kita undang datang ke Komsos. Loh, Pak Anton katanya. Padahal gitu Bapak Uskup. Kenal loh. Ya udah pernah ketemu. Kok gua aja belum. Kita aja belum. Jarang. Walaupun banyak umat yang mengharapkan Monsinyur itu datang ke rumah Noni. Kita tunggu. Kita sih jawabannya gampang. Kitanya oke-oke aja. Betul.
Monsinyur mau nggak? Mau nggak? Turun ke acara ini gitu Dan ya. kita siap nggak Ah. ditobatin? Dan lu siap nggak dibaptis? Kita lihat nanti ya. Bakal seru nih obrolan. Nah, hari ini ada Abu Marlo sekali lagi. Oke. Bu, sekarang di mana sih kegiatan? Banyak di mana? Ya kegiatan selama pandemi sih sebenarnya lebih banyak di digital ya. Karena kan saya sebenarnya tinggal di Jakarta, Ya. cuman karena semuanya nggak asli Bandung lah ya, kan kita sekuliah kan. Sekuliah, satu Oke, kampus. satu Bak Kuning kampus. Hiamri Guna Sancaya Bakti. Iya. Ayo masuk. Unpar masuk, Unpar. Bisa iklan buat gelombang pendaftaran mahasiswa loh. Biasanya nanti bulan September udah jual formulir. Bagus. Oke. Oke, jadi selama pandemi itu pas awal pandemi karena syuting udah mulai off gitu ya, terus acara-acara online ngajar online offline juga udah online semua. Ya. Terus pas Jakarta udah mulai kayak apa ya, kota sepi gitu ya, kota menyeramkan dalam tanda petik gitu, ya akhirnya memilih untuk pulang ke Bandung gitu. Oh, jadi selama pandemi banyak lebih lama di Bandung. Selama pandemi, awal pandemi langsung pulang ke Bandung. Udah bikin karya apa aja selama pandemi ini? Wah, jadi gini, pandemi sih buat saya berkah, Son. Nah, Waduh, ada seru orang nih ya. Seru nih. Bisa ngeliat dari angle lain. Betul, betul. Kenapa berkah, Bu? Pandemi ini buat saya berkah karena kalau nggak ada pandemi, saya nggak mungkin nggak dapat rekor muri, itu nomor 1. Apa nih? Nah. Burung. Nuri Pak, itu Nuri. Lu sebagai ahli burung harus tahu dong. Nuri, buat lu yang baru pulang dari Bali juga kemarin makan nuri nggak? Nuri itu enak loh. Enak. Ya cuma mahal. Habis Terus abu nggak boleh. Abu nggak boleh. Haram itu. Kata Abu. Kata kita halal. Karena kita halal. Cobain nggak Bu, enak. Asal nggak ketahuan. Iya. Seru. Muri, Ini disclaimer dulu nih, Abu ini seorang muslim ya teman-teman ya. Seorang muslim. Apa Bu? Karya Muri apa nih? Jadi awal pandemi itu saya kayak jadi gini, 2010 tuh kan mulai research gitu ya. Oke. Ya. Jadi flashback sedikit kali ya, flashback sedikit gitu. Jadi 2005 kan lulus tuh Betul. S1 ya. Iya, gitu. 5 tahun Unpar standar. Sama saya juga gelombang 5 tahunan ini. Iya. Kalau yang 3,5 tahun itu terlalu pintar. Nah waktu itu karena nggak pengen terlalu cepat aja. Oh, iya. Nah, Masuknya susah, masa keluarnya Masa cepat. keluarnya cepat. Betul. Jadi ya udah. Oke, 2005 selesai Unpar, terus 2006 ngambil MBA ITB, 2008 selesai, habis 2008 jadi master di The Master kan. Ya. Oh iya, pernah ikut The Master Ini bareng iya. Jo Sandi ya? Satu angkatan sama Jo ya? Satu Kalau nggak salah. angkatan sama Jo. Jo oke. Sandi kemarin Dan udah waktu itu saya mampir. waktu itu yang emang ngalah, jadi Jonya yang menang. Sah aja lu. Salah trip, salah trik dia pakai kartunya kartu yang beda. Iya, Pakai tapi- kartunya Magic. Kartu Bukan, Magic. pakai itol. Tapi yang paling master di The Master saya, soalnya yang MBA cuman saya kayaknya. Benar. Sombong-sombongnya udah ada nih, gua demen nih. Itu judulnya The Master ya, padahal belum tentu S1 juga semua. Belum tentu. Tapi ini masternya The Master. Ya. Terus Oke, nah after The Master tuh kayak dapat sesuatu lah ya, insight gitu. Jadi entah kenapa membawa saya tuh pengen melakukan research gitu untuk tentang- bahan disertasi ceritanya. Ya. Jadi ini udah tahun ke-11 saya melakukan pra research sih sebenarnya karena si datanya raw gitu Oke. untuk ya mudah-mudahan kalau semangatnya masih ada mau dilanjutin untuk ngambil S3 lah S3, gitu intinya. oke. Nah, 2010 itu entah kenapa saya banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama siapapun gitu karena di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang super duper esensial yang akhirnya membuat saya untuk melakukan research dan mencari gitu. mungkin jawabannya ada di sini. Iya. Nggak tahu. Silahkan. Siapa Nggak tahu ini tulisan ini jadi juga bukan cuma tulisan doang ya. Betul. Siapa tahu bisa jadi jawaban gitu. Betul. Ya, kita prospek dikit-dikit lah. Nah, udah gitu ya udah karena waktu itu berbicara ya talk about life gitu ya, Iya. the essential of life gitu. Pertanyaan-pertanyaannya banyak berkaitan sama esensial di mana siapa jati diri saya, siapa Tuhan, kenapa saya hadir, kenapa saya harus Islam, kenapa ada beda agama, kenapa ini, kenapa begitu, kenapa ada ritual, kenapa haji harus jauh-jauh banget sih gitu, kenapa harus puasa dan semuanya gitu. Itu filsafat dasar loh. Artinya Tuhan, kenapa saya ada? Iya, Tuhan itu dari mana? Itu kan sebenarnya konteks filsafat dasar. Iya, iya, iya. Buat kita angkatan kita tuh buku Dunia Sofi itu cukup membuka banyak wacana anak-anak angkatan kita. Oh, filsafat ternyata bisa jadi menarik saat itu. Iya, Iya, betul. Pemicu lu kenapa akhirnya punya pemikiran-pemikiran liar itu apa, Bu? Ya, jadi gimana ya kalau ini sebenarnya bakal panjang sih. Iya, Nggak apa-apa, nggak Tapi apa-apa. make it short ya, kita make it short gitu. Jadi
Dari kecil tuh saya suka banget sulap lah gitu. Oke. Dari kecil tuh tontonan TK saya tuh adalah Copperfield gitu. David Copperfield. Copperfield gitu. Orang Sunda. Walaupun nama di Jakarta sama Iya, aja. Copperfield. Ini mah Copperfield. nggak bisa bohong lah ya. Ya, si Copperfield itu gitu ya. Nah, yang menarik dari kecil tuh punya cita-cita banget. Jadi saya tuh nggak tahu kenapa benar-benar sangat menikmati dan benar-benar sangat bahagia kalau bikin orang happy gitu. Ya. Salah satu medianya sulap. Salah satu medianya adalah Oh. entertain, makanya kan ngeband. Oke. Jadi ngeband lah, karena waktu itu di band udah Red Ocean gitu kalau kata marketing gitu. Jadi waktu itu yang belum banyak adalah jadi pesulap gitu. Oke. Makanya saya transisi dari gitaris jadi pesulap gitu waktu itu. Gitu. Karena waktu itu udah banyak banget lah gitu ya intinya. Nah, entah kenapa si semesta puji Tuhan lah ya gitu ya selalu memberikan sesuatu yang dulu pengen punya band dapat, pengen Dikasih. masuk band 5 dapat. Tapi waktu itu emang gak sempat rekaman karena saya tidak memilih gitu. Karena waktu itu udah terlalu hektik. Karena kita tahu Unpar itu ya deadline. Oh, iya. Dan ngomong-ngomong dulu di Unpar salah jurusan mungkin ya. Salah jurusan. Kalau ngambil Iya. kalau ngambil hukum mungkin Banyak harusnya kok. filsafat ya. Banyak yang setelah lulus kayaknya kita salah jurusan. Setelah lulus 5 Iya, tahun kita iya, baru iya, pada iya. Riset menyatakan bahwa 90% orang yang masuk kuliah itu nggak pernah tahu. Betul. Nah, Ya, itu gitu. riset tuh ya. Itu Oke, risetnya setelah itu? begitu. Nah setelah itu ya udah pelan-pelan TV masuk, terus ini masuk, apa semua pelan-pelan apa yang saya bayangkan, apa yang saya inginkan itu it's happening gitu, pelan-pelan. Oke. Nah, tapi menariknya kalau mungkin teman-teman dan umat ya nyebutnya Ya, ya, pemirsa umat. pernah dengar ada yang disebut dengan yang namanya toxic sukses. Wah, ada lagi. toxic sukses. Kita taunya toxic relationship. Ya, zaman sekarang Ini namanya toxic sukses. Toxic sukses. Toxic Ini apa sukses nih? adalah orang yang kecanduan sukses. Nah, karena dia kecanduan sukses, maka dia merasa tidak pernah puas, Cukup. tidak pernah cukup, Yes. dan dia punya selalu sulit untuk bersyukur, sulit untuk menikmati saat ini. Karena kenapa? Dia selalu mencari yang tidak ada di dalam hidupnya. Oke. Nah, itu namanya toxic sukses. Oke. Jadi, menurut penelitian bahwa ini pernah diteliti sama Dr. Paul Purcell namanya. Dia punya meneliti- Doctor Strange. Itu di multiverse yang lain mungkin dia. Multiverse yang lain ya. Temannya dokter Boyke. Asal dokter masuk Asal semua dokter bahan. masuk. Dia siapa, Bu? Dokter Dia peneliti lah ya di US gitu. Dia meneliti 100 orang yang orang top of the top dari semua karir-karir di dunia. 90% dari mereka tuh nggak happy ternyata. Walaupun sudah mencapai Sebutin semua yang the best dari insurance, dari banking, dari apa, top of the top, puncak di puncak, ternyata mereka nggak dapat kebahagiaan. 90%. ini hasil riset valid. Penelitian ya. Penelitiannya, oke. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman ada yang mau nyampe puncak kesuksesan, yang di puncak aja nggak happy, apalagi yang mau menggapai, apalagi yang mencari dan seterusnya. Nah, itu yang jadi awal puncak pertanyaan saya ketika kenapa setelah semua apa yang saya pengenin terjadi, saya nggak ngerasa happy gitu. Saya ngerasa hampa. Tetapi lu ngerasa nggak itu sisi lu sebagai as a human? Kita belum ngomongin tentang sisi spiritual nih. Iya. Karena pada akhirnya kita akan ngobrolin sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita cari dalam hidup. Jalannya adalah agama, tujuannya adalah Tuhan. Itu yang mau kita bahas hari ini nih. Betul. Nah, tapi lu mencapai titik itu dari sisi lu sebagai as a human berarti. Iya. Belum menyentuh spiritualitas nih. Sebenarnya kalau kita bicara human dan spiritualitas kan nggak bisa dipisah gitu. Karena kan kita ini adalah spiritual being yang lagi belajar jadi manusia gitu. Oke. Kita kan adalah spiritual yang lagi jadi manusia nih. Nah, ini mulai nih, Dok. Nah, Gue gini-gini. kira-kira berat ya? Butuh waktu. Berat. Levelnya udah beda. Tadi kan lu bilangnya mau ngawangkong, kita Iya, mau ngobrol di maksud sini. gue juga gitu. Gue gak nyangka berat banget nih. Berat ya? Atau kita yang terlalu bodoh. Oke. Ini air, ini botol. Oke. Esensi dari sini kan yang kita cari kan airnya. Ya, Iya. betul. Bukan botolnya. Bukan botolnya. Nah, yang primer berarti kan airnya. Airnya. Nah, spiritual itu kan airnya kita. Botol itu adalah kemasannya. Kemasannya. Iya, Oke, iya, oke. iya. Gitu, Ini kira-kira. gampang nih. Nah, Nah, yang pakai perumpamaan gini, Bu, kita lebih ngerti kayak Tuhan Yesus kalau ngajar ya. Iya, betul. Ini kan lagi lagi mencoba. Lagi mencoba. Lagi mencoba. Iya. Kalau nyaman nih terusin. Iya, Mumpung makanya kan- ada wadahnya. makanya kenapa di Alkitab ada Amsal sendirian kan Dia di tahu situ dong. konsepnya adalah bagaimana mengungkapkan sesuatu dengan hal yang mudah gitu intinya. Iya, oke. Sederhananya adalah kenapa tadi saya bicara bahwa humanity sama spiritual itu nggak bisa dipisah karena
sejatinya manusia kan adalah ruh yang sedang dikasih kemasan manusia yang lagi belajar jadi Ya, manusia. Oke. Kita kan bukan tubuh ini, kita kan bukan nama, kita kan bukan pangkat, bukan gelar. Ya. Itu kan semua hanyalah sesuatu yang Aksesoris. sementara. Itu kan semua hanyalah Ya. botolnya gitu kira-kira. Nah, singkat cerita ketika saya banyak pertanyaan-pertanyaan itu, kenapa ya? Coba ya makin terkenal iya waktu itu gitu. Makin banyak punya segala Materi. apa. Tapi hampa gitu. Nggak ngerasa happy dan saya hanya bangun tidur itu kayak robot, bangun syuting ke satu, syuting kedua, show di sini, sehari bisa pagi di Medan, siang di Surabaya, malam udah syuting live di Jakarta gitu. Waduh. Oke. Dan itu Rutinitas berulang ya. berulang. Jadi robotik gitu. Lu umur berapa Bu waktu itu Bu? Maksudnya sudah punya pemikiran ini di usia berapa? Berarti 20. Mulai merasa hampa ya maksudnya ya. 27 lah. 28 lah. Kita mikir apa umur segitu Not? Dia udah mikirin yang gini-gini Not. Enggak, kalau gue baru lewat kemarin rasanya. Enggak, 28 gue menikah. Oh nikah 28? Oh 28 nikah gue. Oh sedangkan dia baru merasa hampa. Dia baru udah nikah belum waktu itu? Udah. Oh udah Udah, nikah. oke. Terus. Saya udah 16 tahun nikah sampai Wais. hari ini. Jadi lulus kuliah 2005 langsung nikah. Langsung langsung nikah. nikah ya? Iya. Oke. Enggak pakai pacaran 9 tahun dulu. Oh, udah jadi gue nyanyi lagi nih. Ada soundtrack lagu lain loh. Ada ya. Hari Lasso ya perbedaan. Masuk. Terus gimana Bu? Nah, oke. Aduh. Nah, setelah itu kan ya udah gitu. Terus ini kenapa ya gitu? Ada apa gitu? Ya kok jadi jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang dekat gitu. Jadi kayak menjalani hidup tuh kayak robot gitu. Oke. Iya. Nah jadi di situ mulai menyadari bahwa oh ternyata apa yang kita inginkan itu belum tentu juga terbaik di dalam kehidupan kita yang kita bayangin gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk dengan faktor eksternal dan kita lupa untuk mengenal siapa yang ada di internal gitu. Tetangga beli kompor yang panas saya gitu. Tetangga beli mobil yang pusing saya gitu. Iya. Dan kenapa tadi saya bilang pandemi ini adalah berkah? Pandemi adalah membawa kita untuk meniti ke dalam diri, untuk stop, untuk selalu melihat keluar, nunjuk keluar. Tetapi kita dirumahkan, diguakan, masuk ke gua gitu ya. Kita dimasukin ke satu tempat untuk. Saya rasa ini adalah bagian dari deep contemplation gitu intinya. Nah, kembali lagi ke perjalanan tadi, yang akhirnya saya banyak pertanyaan bahwa, nah terus ini saya tuh sampai nanya. Kenapa saya harus ada sih gitu? Minta enggak? Request enggak? Kenapa saya selaku manusia jadi ada? Lalu tapi mendapatkan itu dari kecil kan keluarga juga cukup, gue nggak bilang religius ya, tapi cukup melakukan ritual agama dengan cukup tinggi juga kan? Iya. Tapi mulai mencari ke sana. Saya nggak dapat jawaban yang banyak dari agama. Nah, sebentar. Biasanya kalau orang ada permasalahan, larinya ke agama nih. Biasanya Ya untuk kan? solusinya disolusi. Tuhan tolong dan lain sebagainya. Iya. Tapi sempat mencoba nggak seorang Abu Marlo? Sempat. Nggak nemu juga. Karena yang waktu itu saya temukan adalah begitu nanya ke pemuka agama satu, jawabannya pokoknya katanya. Begitu pokoknya katanya. Jadi susah untuk berargumen dengan logic thinking, susah untuk berargumen dengan kesadaran, susah untuk ya nggak bisa dong sekarang kalau apalagi anak sekarang gitu ya. Pokoknya gini gitu. Tapi kalau nggak make sense gimana? Ya. Dan saya nggak puas dengan jawaban ini haram, ini halal, ini boleh, ini enggak, ini harus, ini apa dan seterusnya. That's it gitu. Why-nya nggak make sense gitu. Nah, Why-nya orang Sunda. kenapa? Why? Pakai why. Tapi why-nya ini adalah why yang at least menurut diri lu merasa kurang jawaban-jawaban ini. Iya. Oke. Jadi pada akhirnya ya udah gitu. Nemu kesini dengar gini, nemu kesini gitu juga, gitulah kira-kira. Kita tidak bicara tentang yang memberikan jawaban benar atau salah, Oh, bukan. iya. Tapi ini tentang lu masih mencari, lu Betul. belum mendapat Belum kepuasan. belum puas. Iya, kayak nanya kenapa kita dilahirkan? Yo itu udah takdir. Oh, buat lu itu belum. Terus takdir itu apa? Ya udah ketetapan begini. Tapi kan nggak ada behind story, nggak ada behind essential yang ya kalau sekarang kita bicara itu kan bisa lebih dalam gitu. Iya, Nah, betul. singkat cerita, 2010 tuh saya ketemu satu jurnal. Karena waktu itu emang jawaban saya adalah agama. Nyarinya ke agama. Iya. Tetapi ya waktu nyari jalannya ke agama juga kok gimana ya gitu. Karena dari kecil saya melakukan ritual-ritual agama dengan sangat dalam tanda petik gitu ya, dengan sangat rajin apa. Tapi even saya nggak ngerti gitu kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus umroh, haji juga udah gitu.
Kenapa harus jauh-jauh gitu? Kenapa banyak gitu why yang ditutup dengan jawaban pokoknya? Padahal yang dekat ada ya yang pakai spanduk green screen itu. Kalau itu dulu ya, sempat online. lihat online. Iya, iya, Sekarang iya. kalau zaman metaverse udah nggak usah jauh-jauh lagi sih, udah bisa gitu. Nah, Masalahnya boleh nggak tuh? Boleh nggak? Nah Iya. itu. nah kan ngomongnya boleh Iya. nggak ya? Iya. Sama kayak kita juga ziarah misalkan ke Sungai Yordan. Iya. Betul. Virtual itu kita bisa dibilang ziarah apa enggak kita nggak tahu kan? Bisa sekarang juga tolong. Ini tolong. Oh ini nih, sungai apa nih? Itu mah di Bali. Oh Bali ya. Oke. Terus. Ya udah, nah akhirnya ya balik lagi ya, saya menyadari dan saya sangat meyakini bahwa semua jawaban dalam hidup itu sudah tersedia gitu. Jadi slogannya adalah kalau muridnya siap, guru pasti datang. Oke. Bukan kebalik ya? Ada gurunya, muridnya yang nyamperin, pengen belajar. Ya, kalau muridnya nggak siap, guru juga nggak akan hadir gitu. Karena guru tahu kesiapan murid ada di level mana. Nggak mungkin anak TK dikasih kalkulus gitulah kira-kira. Waduh. Oke. Berat ya. Artinya muridnya siap dulu nih. Oke, gua Muridnya siap diisi. dulu, siap Ya. diisi. Baru Makanya kan gurunya. kosong itu adalah isi. Wah. Nah, ini beda lagi nih. Kita ke arah timur nih nyari Ke arah kita. timur. Kebetulan Kerasakti sama Tipate. Loh, yang kita pakai di baju kan yang kosongnya bener nggak? Gimana? Ini kan yang kita pakai di baju kan ruang kosong. Ruang kosong, Oh, iya, makanya iya, gue iya. isi. Makanya keisi. Waduh, Ya kan? salah lo. Sama kan? Ada. Coba. Oke, jadi ruang kosong makanya kita bisa masuk. Oh iya. Makanya harus mengosongkan. Nah, Oke. yang nonton juga harus kosong. Kalau nggak kosong nggak akan dapat manfaat dari apa yang kita bicarakan gitu. Ini kayak teorinya Om Bob Sadino ya. Lo kalau ingin berbicara dengan seseorang, lo kosongkan dulu gelas lo. Iya. Jangan dipenuhin. Karena nanti yang kebentuk adalah benteng. Betul. Karena kenapa kita harus sadar bahwa sebanyak-banyaknya kita tahu, kita lebih banyak yang kita nggak tahu. Yes. Ya betul. Saya yakin ini, saya setuju banget sama yang Abu Marlo bilang barusannya. Kan orang yang makin kesini makin banyak pengen Benteng. show off dalam artian nih gua tuh penuh, gua tuh tahu segala-gala. Padahal Iya. belum tentu juga ya. Belum tentu. Betul. Sepenuh-penuhnya dia mau makan semua perpustakaan sesemesta raya ini, ya tetap aja debunya semesta kecil kan. Iya. Tadi ngomong-ngomong yang di awal, Ya. rekor muri apa sih? Ah, Nah, tadi gua tuh nungguin. Iya. Ini rekor muri apa? Karena memang panjang ternyata. Panjang. Ini jurnalnya juga belum dijelasin jurnal apa yang dikit ketemu. ya, dikit ya. Dikit. Oke, dikit aja. Nah, sampai ke satu titik di mana saya nemuin satu jurnal dari Oke. Washington University dari salah satu profesor gitu ya. Sorry, boleh tahu ini jurnal Ya. apa? Filsafatkah atau? Ini sebenarnya jurnal tentang dia neliti tentang negara Islami sedunia. Oh, politik. Oke. Enggak. Bukan jurnal politik. Bukan. Jadi lebih kepada apa ya, science terhadap research terhadap religion sama spiritualitas lah Oke. gitu intinya. Oke, nama profesornya adalah Hosan Askari gitu. Nah, begitu nyampe ke situ dan mungkin memang sudah perjalanan gitu ya. Karena kan balik lagi ya, kita ini hanya menjalankan perjalanan, hanya menjalankan peran gitu sampai sekarang mulai mengerti bahwa ya kita semua hanya menjalankan peran gitu. Nah, sampai ke situ ketemu nih si satu jurnal yang dia neliti tentang negara paling Islami sedunia. Negara mana tuh? Negara paling Islami sedunia gitu Oke. ya. Nah, Adalah? begitu ini jurnal, udah pede dong. Iya. Iya. Negara paling Islami nih. Iya, iya. Nah, saya biasanya nyebutnya negara X sih gitu ya. Oh, disamarkan. Disamarkan. Nggak mau dibilang mawar aja. Negara mawar gitu. Enggak, kayaknya kalau mungkin di tayangannya Abu takut di take down. Takut di take down ya kan? Enggak. Negara X. Anyway, kita bicara fakta gitu ya. Ya. Hasil jurnal nih. Hasil jurnal. Karena saya yakin saya sebagai orang Indonesia dengan jumlah populasi Islam terbesar di dunia. Ya. Yakin bahwa kalau di situ yang diteliti sekitar 208 negara. Begitu sebelum buka jurnal udah yakin bahwa alah 100 besar masa nggak masuk sih gitu. Iya dong. Bahkan lebih confident lagi bahwa 10 besar masa nggak masuk gitu. Ya. Nah, jurnal kan lumayan ya. Yes. Buka 10 halaman pertama, 10 negara pertama, nggak ada. Oh, Indonesia berarti nggak masuk 10 nih. Nggak masuk 10. Oh, oke. Ada kali 20. Mulai nih. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah masuk ke 100, nggak nemuin juga. Indonesia nggak ada. Kelewat. Kreatif X kali. Dan ini saya kan melakukan research ini juga. Saya melakukan research dari jurnal ini dari tahun 2010, dari mulai ujung Sumatera sampai ujung Sulawesi saya udah datengin lebih dari 7.000 pertemuan kali. Ini selama 10 tahun belakangan ini. Kalau saya tanya, negara paling Islamis di dunia di mana? Semua akan jawab Arab. Bukannya itu, memang. Semua akan jawab Oh, Arab. oke.
Tapi ternyata Arab ada di level 91 dari 208 negara. 91 dari 208 negara. Jadi, Arab Saudi. Jadi udah di 100 udah males nih bukanya. Wah. Oke. Gitu ya. Pas dibuka udah muka halaman terakhir. Indonesia rankingnya 140. Wah. Negara paling Islami sedunia. Lalu pertanyaan kami yang kita tunggu-tunggu dan juga mungkin umat, Iya. yang nomor satu. Bener kan? Ini penting nih untuk kita ketahui. Nomor satunya adalah New Zealand. New Zealand. Selandia Baru. Kan penduduknya juga kurang di sana mah ya. Dan di sana kan banyak hobbits. tempat syuting hobbits. Serius? Ya model-model dia nih. Nah, tapi yang harus disadari adalah gini. Kalau kita beli gula yang kita cari manisnya, bener nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Karena esensi dari gula adalah manisnya. Islam itu gula, Islami itu manisnya. Oke. Jadi nggak semua Islam tuh Islami. Artinya Islami itu adalah apa yang dilakukan, Apa yang dilakukan, kesadarannya, akhlaknya, santunnya, misalkan. santunnya. Jadi perilaku manusia yang paling Islami. Betul. Secara akhlak. Iya. Orang New Zealand. Orang New Zealand. Berarti ini jurnal berbicara tentang bagaimana perilaku manusia Islami itu tadi. Islami tadi. umat-umat Karena yang Islam. ditelitinya adalah salah satu adalah tingkat korupsi, yang kedua adalah tingkat kriminalitas. Karena kalau satu negara harusnya Islam itu kan salam itu kan damai. Iya. Damai itu kan berarti make a good relationship dong. Betul. Nggak banyak nyalahin orang apa dan seterusnya, dan pasti tingkat yang namanya kedamaian itu juga tinggi, tingkat yang namanya di dalam itu juga penuh dengan toleransi dan seterusnya gitu. Dan itu ya ternyata dimiliki oleh New Zealand yang dimana orang Islamnya nggak terlalu banyak. Bahkan Muhammad Abduh salah satu ulama mengatakan, saya tuh nggak ngelihat Islam di timur, yang saya lihat orang Islam. Tapi yang saya lihat Islam itu di barat gitu. Oke. Nah, jadi sekarang yang ingin ditekankan di sini adalah mana kemasan mana isi. Ketika kita terlalu sibuk sama kemasan, jangan-jangan isinya nggak dibenerin gitu. Ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Saya rasa berlaku untuk semua gitu. Semua agama. Termasuk agamamu dan agamaku. Betul. Kebetulan ini kita tiga berbeda semua. Betul. Kalau di seorang Katolik, saya seorang Protestan, Abu seorang Muslim. Ya, tapi saya punya moto bahwa bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku gitu. Aduh. Tepuk tangan dulu itu bagus banget. Harusnya lo pakai baju yang itu, Bu. Dia mau bikin baju itu, Bro. Apa? Baju dibikin baju tadi. Si kata-kata itu tuh. Iya, lucu ya. Bagimu agamamu. Om Ando, halo. Dari Adano Ribon. Kita ada yang support t-shirt, Coba Bu. diulang lagi quotes-nya. Bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku. Om Ando dicatat. Langsung naik penjualan. Sebenarnya kalau kita lihat dari agama Islam kan ada kutipannya ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apa yang membuat lo gua nggak bilang memodifikasi karena jangan sampai. Kenapa ada lu bisa punya satu quotes. Ya, karena kalau saya menghargai agama orang lain, bahwa siapapun itu di luar diri saya adalah ya saudaraku dong. Dan lo akan nge-treat siapapun sebagai Makanya kalau ada orang yang nanya nih, Bu, agama yang terbaik apa? Agama lu, udah selesai. Supaya dia menjalankan agamanya. That's it. Siapapun yang nanya apapun agama dia. Apapun. Wow. Kan balik lagi topik besar kita adalah agama adalah jalan, tujuannya adalah Tuhan. Kita ribut di jalan nggak nyampe dong gitu. Keburu rame dulu jalan. Udah tahu jalan ke Tuhan teh kecil ya gitu. Rebutan pada desek. Kalau kata di Alkitab kan lebih mudah masukin onta ke dalam lubang jarum daripada kita manusia kan. Apalagi manusia aja segede gini. Bu, tapi masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya. Ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak Ibu pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya. Dan nanti logonya akan ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Di sini nih. Oh iya. Sini. Ini serius. Serius ini serius ya. Bercanda. Serius. Kenapa kita bikin insert ini? Banyak yang mikir itu tuh selama ini bercanda. Ternyata beneran. Ya. Jadi kita saling bantu. Kita akan promosikan juga produk Bapak Ibu pemirsa semuanya. Pastinya, Bapak Ibu juga bantu kami lah. Bantu kami dengan cara yang Rumah Noni banget. Kita tunggu. Bye, God bless. Tadi kita ngobrol sempat off air ya. Ya. Ini apakah faktor
zaman sekarang orang semakin open minded. Ah. Orang semakin bisa mengakses banyak hal yang membuat banyak orang semakin bertoleran atau intoleran. Ada dua sebenarnya. Oke. Nah, pandangan yang lu dapat sekarang ini, perjalanan lo dari mengalami apa Bu sampai akhirnya, kalau gue boleh bilang nih, kita bertiga akhirnya kita bisa ngeklaim kita satu frekuensi. Iya. Dengan statement lu tadi, quotes tadi, gue sangat nyaman sekali. Gue dianggap saudara. Betul, sama. Karena masing-masing agama, lu tau gak ada statement yang lu adalah penghuni neraka buat penganut agama lain. Iya. Itu ada kan? Karena Iya, menurut iya. agama gue masuk surga, lu tidak berarti tidak. Gitu. Iya. Perjalanan apa yang membuat lu nyampe di titik ini, Bu? Ada pengalaman hidup? Enggak, kalau saya sih dapat perjalanan gini. Pertama, begitu saya menyadari kenapa saya ada di sini, karena kita semua dipilih. Oke. Saya nggak milih lahir di rahim orang yang Islam. Kalau Iya, saya iya. lahir di Eropa mungkin juga nggak akan jadi Islam mungkin. Betul. Kalau Mungkin saya kamu lahir bule. di Vatikan, Nggak ada hubungan. Nggak apple to apple. Tapi mukanya memang Udah boleh deh. Indo banget ya. Ada Indonya nih anak nih, sial. Lu udah ganteng, Bu. Tapi itu barusan ada sialnya ya, Pak. Apa tahu ya? Sial. Barusan ada sialnya loh, Pak. Aduh. nah gimana? jadi saya mengambil pelajaran bahwa kita ini semua adalah terpilih untuk hadir dengan skenarionya masing-masing, dan tugas kita datang ke semesta raya ini adalah hanya untuk belajar. Kita ini tamunya semesta gitu. Oke. Nah, dari tadi beberapa kali semesta disebut terus gitu ya. Iya. Untuk menggantikan apa? Karena banyak orang punya dunia masing-masing nih. Semesta itu kan ya Tuhan bisa diartikan semesta misalkan. Kalau kita mau bicara gitu ya. Karena semesta itu kan universe. Universe itu kan unity of verse. Unity itu kesatuan, verse itu ayat-ayat Tuhan, bahwa ya ini adalah semesta gitu. Kita bagian dari keberadaan lah gitu intinya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya bahwa kita ini semua adalah tamunya semesta. Di mana tamu ini kita sekarang lagi mau melakukan pembelajaran, yang tugas akhirnya kan mau pulang. Ah, iya. Bener nggak? Kan kita di sini cuma sementara. Iya. Nah, cuman karena ketidakmengertian, gagal fokus, salah fokus, yang sementara jadi lebih fokus, yang paling primary, yang benar-benar abadi, justru malah jadi di keterbelakangan gitu. Iya. Nah, akhirnya jadi kesalahan fokus, bahwa merasa bahwa ini yang paling penting, itu yang paling penting. Bahkan kalau kita sadar bahwa kita adalah tamunya semesta, tamu tuh nggak pernah punya apa-apa. Iya. Sony kalau nginep di hotel, kasur boleh dibawa pulang nggak? Mau ngomong boleh ya enggak ya? Enggak boleh, Bu. Mau ngomong Kenapa boleh nggak juga boleh? bingung bawanya ya. Dilipat susah enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu properti hotel. Bukan punya kita. Bukan punya Karena kita. kita adalah tamu. Tapi kalau teh sama kopi boleh. Kalau itu inilah ya. Lu juga. Gue juga. Jangan kan gitu, nyokap gue juga. Sendal. Sendal iya Iya dong. dong, nggak mau Sama itu, Pak, sisir. Kadang suka bete kalau masuk hotel ya nggak ada sisirnya, Iya. kitnya, gitu Iya, kan, cuma sabun doang. Nanti kita kasih ada insert lah di ini Instagram Komsos. Hal-hal yang boleh kamu bawa pulang kalau nginep di hotel. Nah, Boleh tuh ya. Dan yang tidak juga Dan yang boleh tidak, ya. Kasur enggak? Do's and don'ts. Tadi balik lagi perumpamaan Ya, balik hotel, lagi, nih, perumpamaan perumpamaan hotel. Kan kita nggak boleh bawa pulang dong. Ya. Karena kenapa? Kita hanya tamu yang sedang menikmati fasilitas yang akhirnya mau pulang. Ya. Dan kita nggak akan selama-lamanya di hotel. Tapi dong. kan kadang kita jadi tamu suka nyebelin ya, merasa bayar. That's it. Iya. Merasa bayar gitu. Nah, sekarang yang harus jadi kita sadari adalah kita ini tamu semesta yang udah jelas-jelas nggak pernah punya apa-apa dalam hidup ini. Tapi uniknya dan lucunya manusia, udah jelas-jelas dia tamu nggak pernah punya apa-apa, tapi manusia sering banget merasa kehilangan. Kenapa? Son, sabar ya. Padahal dia tidak memiliki apa-apa, tapi dia suka merasa kehilangan. Ya, Berarti contoh. kan ada attachment dong. Iya. Ada kemelekatan. Ya. Ya itulah kenapa kalau kita berbicara tentang agama, salah satu intinya adalah melepaskan kemelekatan gitu. Di ayat kitab suci bahkan sangat luar biasa, bahwa Yesus datang membawa pedang untuk memisahkan antara orang tua dan bapaknya, anak dan bapak dan seterusnya gitu ya. Iya. Untuk melepaskan sebuah kemelekatan dan seterusnya. Nah, singkat cerita, kenapa saya punya pandangan seperti ini? Karena saya yakin bahwa Tuhan adalah guru, kita ini semua adalah muridnya. Dan yang paling penting adalah sesama murid itu dilarang mengisi rapot temannya, itu sih yang paling penting. No judging. No judging. Nggak bisa. Nah, Gitu. ini yang sering ada di dunia zaman now ya, adalah ya ini saling mengisi raport dari yang satu dengan yang lain. Iya. Itu istilahnya lucu banget ya, mengisi raport temannya. Iya. Dan seringkali, nah ini bukan gimana, dari hal-hal sehari-hari, bahkan keluarga pun juga Iya. masih bisa saling mengisi raport. Betul. Ada judgement yang memang Betul. boleh dan tidak. Betul. Tapi dengan pemikiran lu yang sedikit
apa ya, lebih Tidak common kata gue. Tidak aman Iya. gitu. Iya, Maksudnya lebih nyeleneh gitu ya. Iya, iya. Tapi kan poinnya kalau kita mulai menyadari bahwa kita tidak bisa saling mengisi rapot, jadi saya nggak akan terlalu sibuk sama faktor eksternal gitu. Iya, tapi ketika dialog dengan orang lain, Ya. pasti ada gesekan, ada perbedaan dong. Oh iya pasti. Seorang Abu Marlo misalkan dengan Betul. keluarga. That's it. Seorang Abu Marlo dengan temannya, seorang Abu Marlo dengan mungkin orang-orang yang ada di backstage panggung. Pernah cerita ada pengalaman apa yang lu ketemu dan ini pengalaman real, ada sesuatu yang berbeda gitu dengan pemikiran lu. Gini, yang harus kita sadari bahwa di luar diri kita semuanya netral. Oke. Kalau nggak percaya boleh baca buku saya nih. Nah, Apa nih? Asik. Awas lu promo lu. Beneran lo? Emang buku dia. Buku dia. ini baru launching nih. Mind blowing. Ini salah satu berkah pandemi juga. Kita nanti cerita ke sini. Oke. Ini tentang apa, Bu? Ini tentang bagaimana penemuan jati diri dari masa pandemi sampai hari inilah gitu intinya. Oke. Yang kita ceritain tadi ini lengkapnya ada di sini. Gitu. Oke. Nah, singkat cerita gini. Tadi saya terusin dulu kali ya si research dan seterusnya sampai akhirnya Muri ya kita jawab Muri gitu. Oke. Gelisah dong. Kenapa masyarakat kita tuh ranking Islaminya 140 gitu? Ada apa? Secara orang muslim. Secara saya muslim gitu. Wah, berarti ada yang nggak beres nih. Gitu kan? Kenapa nggak 5 besar, 10 besar? Why? Iya. Menelitilah saya ke kota ke dusun-dusun. Oh, pokoknya masuk ke desa, ke kota di mana dari mulai Sumatera sampai Sulawesi ke Papua belum sih. Pokoknya kota-kota besar lah mostly gitu. Saya bikinin kuesioner, saya nanya, saya banyak interview dan seterusnya. Singkat cerita. Ternyata masyarakat ini karena saya menelitinya di ranah Islam dan saya rasa tapi ini akan berlaku untuk siapapun gitu ya. Singkat cerita bahwa umat beragama di kita ini terlalu sibuk dengan ritual tetapi tidak mengerti esensi dari spiritualnya gitu. Ya. Oke. Ritual jadi hanya satu kegiatan yang dia lakukan saja. Betul. Seperti Itu namanya kewajiban gitu ya. Seperti kewajiban. Bungkus Itu luar. saya sebut sebagai olahraga gitu. Oke. Tapi tidak mengolah rasa. Maka sholatnya itu hanya mengolahragakan Raganya dirinya, bergerak. tetapi rasanya nggak nyambung gitu. Oke. Karena kenapa? Bayangin ya, lebih dari 700 orang saya tanya. Audiensnya ibu-ibu gitu. Ibu-ibu kalau sholat baca iftitah nggak? Baca. Gimana isinya? Oh, hafal semua. Inna sholati wa nusuki. Oke. Ini berapa rakaat? Tahu semua. Ini tahu. Kalau Al-Fatihah bacaannya gimana? Tahu. Bacaan pendeknya gimana? Semua ngomongin ritual dari TK, SD, semua pasti diajarin juga. Dan melakukan. Hafal. Dah. Tapi menariknya begitu saya tanya pertanyaan nomor 3, emang maknanya apa? Jawaban rata-rata 90% kalau dalam bahasa Arab jawabannya gini, wallahu alam bisawab, udah aja. Artinya hanya Allah yang tahu, udah aja. 90% coy. 90%. Ini kalau dilihat di agama kita ya, mau khotbah nih. Wah, khotbah makan permen supaya bisa melek. Yoi. Iya, tapi artinya ritual-ritual ini kita lakukan. Iya. Kur memuji Tuhan, kita melakukan. Raga kita olah, Iya. menyanyi. Tapi apakah kita merasakan lirik demi lirik? Belum tentu. Nah, kata belum demi tentu. kata. Belum Itu tentu. mungkin analoginya seperti Itu itu. Jalin terjadi dengan seperti indah itu. nggak? Iya. Jalin dengan indah. Kata demi kata. Makanya yang menarik adalah ternyata ini semua hanyalah fokus kepada ritual, Ya. memenuhi kewajiban, Ya. yang justru malah ritual dan kewajiban ini lebih disibukkan daripada Tuhannya gitu. Oke. Malah Tuhannya lebih sedikit maaf dianggurin gitu. Iya, belum sholat nih, fokusnya di sholat gitu. Padahal sholat itu jalan menuju ke Tuhan gitu. Jadi tujuannya jadi nggak nyampe tapi sibuk di sini malah ribut. Di sini berantem, begini berantem. Gitu. Macam-macam gitu. Iya. Jadi sibuk di faktor eksternal tetapi lupa bahwa itu adalah esensial jalan jembatan untuk menuju kepada suatu tujuan gitu. Sama kalau kayak di kita juga ya. Nuh, tadi mau khotbah makan permen. Oh, itu ada yang pro ada yang kontra. Oh iya. Oh iya dong. Masa di dalam gereja Gereja makan makan permen. permen. Iya. Ya, Gitu. saya rasa Dia itu common sama, lah ya, common, terjadi gitu ya. betul. Nah, ternyata titik terangnya adalah begitu kita sadar bahwa kita ini adalah air, mau botolnya warna apa juga nggak penting gitu. Dalam Air tanda aja. petik. Betul. Iya. Karena kenapa? Kita tahu kok kita sama-sama esensial dari dia juga. Iya. Saya belajar sebelum belajar Quran, saya belajar Bible justru. Saya belajar Bhagavad Gita, saya belajar ke pendeta Hindu juga, banyak lah gitu ya. Itu untuk kepentingan batinnya lo aja atau kepentingan riset? Nah, kepentingan riset ini jadi kepentingan batin kebetulan. Karena needs kan gitu kan. Iya. Yang ini saya menemukan jalan bahwa ternyata ya kan gini ya. Ini analogi gampang aja. Saya pengen sehat, saya suka berenang. Boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Boleh.
Saya pengen sehat, saya suka basket, boleh nggak? Boleh. Mau berenang, mau basket, tujuannya ngapain? Sehat. Masa pebasket mengkafirkan tukang renang? Aduh. Not duluan. Serem. serem. Iya, betul. Bener nggak? Ini analogi paling gampang Kan ya. tujuannya kan mau sehat gitu. Lu salah basket loh. Kok salah sih? Gue gitu. bisa sehat kok dengan basket. Gue bisa sehat kok dengan basket gitu intinya. Jangan gaul sama basket ya. Iya. Ya ada sampai segitunya. Benar. Dan Bener itu terjadi di masyarakat kita. Iya, Itu terjadi di masyarakat ya. Nah, singkat cerita, dari kegamangan, dari ke ini Greget kenapa gitu ya. sih? Gitu. Kegergetan gitu ya. Gila nggak kalau kita benar-benar punya quality Islam yang luar biasa, nggak ada yang ngalahin kita deh. Sumber dayanya oke, kesadarannya oke, spiritualitasnya oke, siapa ya? Nah gitulah kira-kira. Disitulah timbul keresahan. Tapi saya selalu yakin bahwa semua jalan petunjuk, semua jalan pencerahan itu harus melalui penderitaan sih. Nah, oke. Karena Rumi pernah mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Jadi kalau kamu nggak pernah terluka, kamu nggak akan dapat cahaya. Sama kayak perjalanan Via Dolorosa. Sangkain perjalanan hidup lu. Luka dulu kan. Itu mah luka terus. Bukan luka dulu, luka terus. Berarti mau dapat cahaya Mau terus. dapat it's cahaya okay. terus. Ngeri ya, gue dulu cahaya kesannya apa gitu. kayak Mr. Bean dijemput. Dijemput sama kayak kita baca ini ya kitab Wahyu gitu ya. Kitab Wahyu, Tiba-tiba percaya. Iya, maksudnya kan kayak perjalanan Tuhan Yesus ya, sebelum Iya. akhirnya dia wafat. Iya. Penderitaannya dia rasakan Oh, dulu. iya. Jalan salib. Tapi setelah itu firman Tuhan Iya. digenapi. Iya. Memang harus wafat dan harus bangkit. Ya semua kekasih-kekasih Tuhan kan menemukan Tuhan dengan jalur penderitaan. Ya. Ya gitulah kira-kira. Nah singkat cerita di situ ada kegamaan kegalauan yang akhirnya saya harus bikin sesuatu nih gitu. Bikinlah singkat cerita dialog positif. Oh. Satu wadah di mana kita punya satu acara untuk meningkatkan kesadaran, tidak mengedepankan perbedaan, tetapi di situ adalah ya kalau kita berbicara bahwa makan minum itu kan nutrisi tubuh. Ya. Tapi ini adalah nutrisi soul gitu. Makanya kalau sekarang orang rajin skincare, jangan lupa juga untuk soul care gitu kira-kira. Karena kan sebenarnya glowing itu bukan hanya skinnya gitu, Iya, tetapi dari hati. soulnya gitu. Nah, Bu Ibu dengerin. Nah, para istri gak usah minta skincare. Nah, iya. Sama yang rutin nonton kita Alexandria. Kan suka- Alexandria. Alexandra. Nah, kan susah namanya. Soalnya Like. beberapa postingannya skincare. kok tahu? Iya, kan kita temenan di sosmed. Iya, benar. Ya, ini jadi media kenalan kita di. Betul. Banyak salah yang kenalan baru ya San ya? Betul, ya. Terutama Mudah-mudahan. para Romo dan lain-lain. Betul. Udah juga. pernah di follow sama 5 Romo belum? Nah, Kaget loh. tiba-tiba kok ini siapa? Iya, Romo semua. Oke, terus. Tapi bersyukur saya pernah ngobrol sama Romo di Vatikan salah satunya. Hah, Oh, gimana oke. ceritanya? Jadi Romo Markus Solo namanya. Jadi dia mungkin nggak tahu sekarang satu-satunya yang di Vatikan yang dia punya tugas di sana, dan waktu itu saya waktu perjalanan untuk mencari ini salah satunya di buku pertama. Jadi saya sempat pernah ngasih untuk buku itu kita diskusikan, dan di situ kita banyak diskusi tentang religion dan spiritual gitulah gitu. Oke, sharingnya banyak. Sharing. Jadi ya banyak dapat insight dari beberapa Romo gitu intinya. Nah, singkat cerita balik lagi ke yang tadi. Dialog positif Dialog tadi positif terakhir itu ya. udah ada dari tahun 2013 secara offline. Oke. Jadi saya bikin satu community kumpul, yuk belajar bareng nih. Tapi mempelajari sesuatu yang esensial gitu. Jadi saya undang psikolog, saya undang dokter, saya undang spiritualitas, saya undang tasawuf, saya undang pemuka agama. Oh udah gitu. Ya. Untuk membiasakan bahwa kita jangan terlalu alergi dengan sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Atau berbeda. Atau berbeda. Iya. Karena Iya. berbeda kan belum tentu salah. Tapi kadang orang tuh tabu duluan ya, belum Tahu apa-apa. duluan, karena itu udah kebiasaan anyway gitu. Nah, ya kan itu penting untuk saling mengenal. Toh kan juga kalau kita mau berbicara bahwa tugas kita kesini kan untuk saling kenal mengenal. Betul. Kan. Ya. Karena dengan saling mengenal kita jadi mengenal diri. Karena kita tahu bahwa orang di luar diri kita adalah cerminan diri kan gitu. Semakin saya bisa mengenal orang lain, semakin itu adalah jembatan saya untuk mengenal diri gitu. Betul. Ya. Karena kalau dia nyebelin pasti ada nyebelinnya di saya gitu. Karena kan semua adalah efek mirror. Iya. Gitu lah Iya. kira-kira. Itu Karma psikologi banget tuh ya. Psikologi juga bisa lihat. banget gitu, dan proven gitu anyway. Nah, singkat cerita 2013 bikinlah komunitas untuk di Bandung, di beberapa kota lah gitu intinya. Nah, selesai pandemi nggak bisa kumpul kan? Iya. Ya udah. Pas pandemi close dapat panggilan lah gitu. Lu bikin deh satu acara malam-malam. Karena waktu awal pandemi kan kepanikan tinggi. Betul. Ketakutan apa Sensi. gitu ya. Sensi, wah macam-macam.
dalam satu perenungan gitu, dalam satu keheningan gitu, ada panggilan di mana kamu bikin deh satu acara setiap malam, di mana tugas kamu tuh hanya menghantarkan orang untuk tidur nyenyak aja. Oke. Di mana kalau mau menghantarkan tidur nyenyak berarti acaranya harus bernutrisi gitu. Gue pikir pakai trik sulap, hipnotis. Tidur. Anda tidur. Anda tidur. Besok bintang Secara tamunya pesulap ya. Iya, besok bintang tamunya Jo Sandi. Besoknya lagi Deddy Kobus. Semua pesulap gitu. Semua ya. The Master. Ya udah, singkat cerita terjadilah dialog positif dan itu ya yang asalnya Zoom cuman 100, 200 gitu sekarang rata pernah max sampai ribuan lah gitu ya. Jadi yang asalnya langganan Zoom cuman 100 terus naik ke 500, sekarang langganan di yang 1000 dan itu juga pernah peak gitu dan sekarang rata-rata di 300, 400, 300, 400 dan beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan dialog positif dapat rekor muri karena dalam 22 bulan 409 episode. Wah. 400 9 episode dalam waktu 22 bulan. 2 tahun kurang 2 tahun kurang 2 bulan. Iya, 2 Dibagi ya? tahun kurang 2 bulan. Karena waktu itu acaranya hampir tiap hari, Senin ke Senin, setiap hari, almost every day. 22 bulan 22 bulan. berarti kali 30 hari nih ya. Dibagi tadi berapa? 400? Ini gue sebagai siswa nggak mau jaji juga ya. Cuman ini apa Non? Nih, webinar pendidikan berkesinambungan. Wow. Webinar pendidikan secara berkesinambungan terlama 409 episode. Wow, dari Muri ya. Wow. Nah, jadi ya udah gitu. Nah, kenapa tadi kita ke topik awal bahwa sama orang berbicara bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang menyedihkan apa? Iya, betul secara fisikal gitu. Tapi kalau saya ngelihat sudut pandang yang agak lebih dalam, saya rasa pandemi ini membawa kita untuk menuju kepada keesensian diri kita yang membuat kita jadi jauh lebih mengenal diri dan saya rasa banyak jiwa-jiwa yang terbangunkan di masa pandemi ini gitu. Jadi saya rasa buat saya pribadi gitu ya, pandemi ini keberkahan dengan pandemi. Ini nggak niat gitu kan. Jadi ya itu tadi, saya lebih belajar kalau di buku itu nanti ditulis bahwa less thinking more flowing gitu. Less thinking more flowing. Karena betul. kan manusia tuh kebanyakan berpikir What if itu? What if? gimana Jadi tidak gimana dilakukan. gitu. Geraknya enggak gitu ya biasanya gitu. Ya. Manusia modern kan kita tuh hidup cuma ada di 3 sebenarnya. 1 di memori, Ya. 2 di ilusi masa depan, dan yang paling penting adalah di sini saat ini. Iya, iya. Kita kan nggak ada di memori. Loh ada loh sekarang orang yang kasusnya 5 tahun yang lalu masih berantem hari ini, masih diingat hari ini. Ada. Ada. Yang masih sakit 15 tahun yang lalu yang sakit. Aduh. Berarti kan dia masih hidup di memori. Dia nggak hidup di hari ini gitu. Iya. Dan yang menarik bahwa nanti gimana ya? Nanti tuh nggak ada kan? Nggak ada yang tahu ya. Ya. Besok ada gitu. Belum tentu. Yang kita hanya miliki adalah hadir di sini saat ini sekarang. Just Be do it present. aja ya. Present. Gitu. Yes. Makanya kan Yesus bilang be still, I'm there gitu. Kalau kamu still, kamu di situ, kamu hadir ya di situ. Makanya kita harus belajar sama supir angkot sih. Waduh. Ada apa nih dengan supir angkot? Mohon maaf nih, ada tulang nih di sana. Amang boru. Ada apa dengan tulang-tulangku? 05 ya. Jadi 08 sekarang. Warna 08. hijau. Oh hijau iya. Horas. Kenapa? Ada apa Karena angkot filosofi? tuh selalu ngomong bahwa hari ini bayar, besok gratis. Iya. Ya belum tentu besoknya ada mungkin Iya. gitu ya. Bukan. Atau apa? Emang besok gratis nggak? Tetap Ya nggak bayar bayar. juga. Kenapa tetap bayar? Karena hari Besok hari tuh, ininya besok iya. adalah hari itu. Jadi besok ada nggak? Ada. Tapi bayar. Jadi kan sebenarnya besok nggak pernah ada dong. Iya, Setiap iya. hari adalah hari ini. Iya. Ah. Yang kita sibukkan adalah hari esok. Iya. Makanya hari besok kan punya kesedihannya sendiri. benar Iya, nggak? betul. Ngapain Iya. kita sibuk ngurusin kesedihan besok? Iya. Hari ini aja. Hari ini aja. Hari ini aja. Nah, stay present, be present itu saya rasa yang didapatkan dari pandemi dan ya puji syukur, puji Tuhan bahwa pandemi membuat satu kebangkitan yang luar biasa khususnya untuk saya gitu ya dan di situ banyak hal yang sangat luar biasa didapatkan ya salah satunya si rekor muri tadi yang tanpa direncanakan buku bisa keluar gitu dan banyak hal lah yang terjadi di selama pandemi ini gitu. Dan itu si acaranya sendiri masih berjalan terus sampai Masih berjalan sekarang ya, dialog positif. Terakhir episode berapa saya juga lupa 430 something. Wow. Katanya 430 something mau sama Rumah Noni. Hah? Cross market. Siapa kita diundang ke Cross sana? market. Siapa kita diundang ke sana? Ini before after. Ini before before dikasih ilmu yang bagus-bagus.
kita, contoh bener. buruknya. Tapi Bu, pandangan ini adalah selalu yang namanya kalau kita mencari sesuatu, unsur subjektivitasnya itu kental sekali. Gitu. Yang lu lakukan dan lu temukan juga itu tidak menutup kemungkinan mendapat pandangan yang berbeda dari orang lain di luar sana gitu. Lu mendapatkan itu? Ya gini, saya rasa kan gini ya, nggak ada yang sama kan sebenarnya. Karena kan semua punya pandangan yang berbeda gitu ya. Kita punya skenario masing-masing, kesadaran masing-masing, dan saya sudah mulai belajar karena ada 3 grade gitu ya. Kalau kita ngomongin yang paling bawah itu adalah benar salah. Oke, paling bawah nih. Paling bawah. Terus di atasnya baik buruk. Baik buruk. Benar, Tapi salah, daripada baik benar salah baik buruk, yang paling penting tuh nomor 3. Apa tuh? Bijaksana. Oh. Son, Iya. katanya seangkatan. Iya. Kok jauh amat tinggalin? Kan dia mah ada otaknya. Kan sama-sama Yang 5 tahun katanya kan. Kan gua kan kuliahnya. lebih berlama-lama di 9 tahun. Oh. Iya. Morning gitu. Iya. Bijaksana. Ya, makanya penting sekali gini. Di buku ini juga saya tulis bahwa saya selalu membagi manusia itu ke dalam 3 grade. Contoh. Oke. Kalau saya tanya 2 tambah 2 hasilnya pasti 4, betul nggak? Udah nggak ada yang ribut ya. Mau Kristen, Islam ya udah gitu ya. Itu udah fix gitu. Tapi kan untuk mencapai 4 ini kan tidak hanya 2 tambah 2 dong. Terus kalau saya tanya akar 16 berapa? 4 juga. Bener nggak? Bener. Agak susah dikit ya. Log 10.000 berapa? Aduh, jangan gitu dong. Buset. Gak bisa bahasa Inggris, gak bisa matematika, Gak bisa statistik. mulai pusing. Log 10.000 ya karena 0-nya 4 ya 4 juga. 4. Ya, oke. Jadi akar 2 tambah 2 akar 16 log 10.000. Sama semua. Hasilnya sama. Buat pandangan saya, pandangan Tuhan itu bukan kamu ada di sini, tapi yang penting adalah ininya nih gitu. Tuhannya nih. Ya. Poinnya ada di sini gitu. Nah, maka orang yang di kelas 2 tambah 2 belum tentu tahu kalau log 10.000 itu adalah 4. Bener nggak? Salaman dulu, Pak. Baru tahu ya? Baru tahu nggak? Bener nggak? Iya. Karena dia terlimitasi oleh pengetahuan yang segitu-segitunya. Pokoknya 4 itu hanya dihasilkan 2 tambah 2. Dari mana? Ya segitu. Pokoknya yang gua tahu gitu. Nanti pelan-pelan dia ketemu sama orang yang ngomong log 10.000 sama dengan 4. Oh, ini disalah-salahin pasti. Enggak gitu. 4 salah. itu 2 tambah 2. Nah, gitu. Enggak tuh, log 10.000 juga 4. Berarti kan dia terlimitasi oleh pengetahuannya karena kenapa? Ya, sorry itu saya karena ini terjadi juga. Ini kan sekarang gampang banget menyesatkan, mengkafirkan apa dan lain-lain karena limitasi kan. Jangan-jangan saya yang belum ngerti. Jangan-jangan ketika ngomong, "Oh, paham baru nih." Bukan, lu yang baru paham bisa jadi kan. Iya. Benar. Nah, sehingga yang menarik adalah ketika saya ada di kelas 2 tambah 2 atau di akar 16 atau di log 10.000, sadarilah bahwa hasilnya adalah 4, bahwa 4 tidak hanya dihasilkan 2 tambah 2. Jadi kalau sekarang orang salah, gampang banget nyalahin, menyesatkan, mengkafirkan. Jawabannya simpel, mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Buset. Bener nggak? Iya. Dia cuma tahu di sini gitu. Betul. Dan rata-rata banyak orang merasa cukup apa yang sudah dia punya. Dia tidak mencoba mencari tahu. Nggak mau explore ya. Dan tidak berempati untuk melihat dari sepatu orang lain. Betul. Dia tidak menggunakan sepatu orang lain. Bahwa ternyata seluas itu loh. Ya kalau pakai kacamata hijau semua hijau dong. Iya benar. Nah, makanya kalau kita boleh nggak contohnya merah biar Manchester United? Nah, MU lagi nggak asik. Udah jadi bahas. Kalau 4-0 dibantai. Udah aku juga malu. Tapi mudah-mudahan Ten Hag bagus ya. Musim depan kita lihat nih. Ada episode sepak bola nih Rumah Noni. Karena dengar-dengar Ronaldo mau stay. Iya, asik. Walaupun belum tentu di Liga Champions. Aduh, jadi kesini. By the way, tadi sampai mana si Sony nanya apa tadi? Iya, jadi semua orang akhirnya merasa cukup tentang dirinya, apa yang dia tahu dan apa yang dia dapatkan dari orang tuanya. Betul. Orang tua dia mengatakan yang benar adalah A, dan dia tidak dikasih kesempatan atau tidak punya kemauan untuk mencari tahu. Di sanalah dia berada. Betul. Nah, kalau seorang Abu Marlo sendiri saat ini punya status apa sebenarnya? Bisa makan atau Bukan, bisa maksudnya punya status atau kapasitas sebagai apa nih? Dalam artian ini jawaban terakhir saya syuting di satu program TV juga ditanya, Mas Abu mau ditulis apa? Nah, ini emang jawaban paling berat sih. Semua orang pasti bertanya-tanya. Pasti jawabannya alumnus Unpar dong. Nggak, karena S2-nya ITB.
Ya karena semua orang pasti bertanya. Betul. Ini ngomong segini dalam, ngomong Kapasitasnya sebagai Ya, apa? saya sih selalu mengatakan bahwa saya adalah hard worker. Nah, Saya selalu melakukan pekerjaan dengan hati gitu. Karena buat saya mau itu A, mau itu B, ya balik lagi gitu ya. Kadang juga kalau dipanggil untuk satu diskusi gitu, tiba-tiba MC-nya ngomong, kita sambut Ustadz. Di depannya ada Pernah tuh? Ustadz. Pernah. Sering. Oh, lah ya. sering. keberatan nggak? Lu keberatan? Bukan keberatan sih, cuman gini. Saya mengambil konsep Nabi Muhammad yang dia selalu menggunakan statement sahabat. Okay. Karena kalau sahabat itu cair, nggak ada guru, nggak ada murid gitu. Ya. Tidak ada gap. Nggak ada gap. Oke. Dan saya selalu mengatakan dalam setiap sesi, termasuk di sini juga, bahwa saya bicara di sini bukan mau menggurui, bukan berarti lebih benar, bukan berarti lebih tahu. Ini adalah sharing experience gitu. Dan ini bukan bermaksud untuk menceramahi atau apa dan seterusnya gitu intinya. Karena kita tuh semua kan hanya melengkapi puzzle yang belum ada gitu. Betul. Intinya. Jadi saya justru nggak mau dengan adanya satu status, bahwa status itu yang membuat jadi memberatkan, orang punya satu impact dan seperti apa yang akhirnya juga jadi nggak berbaur gitu Iya. intinya. Tapi Itu sih. karena gue yakin pasti seperjalanannya seorang Abu Marlo, pasti ada yang nanya, yang nyinyir, Anda siapa? Iya. Sudah Oh, itu belajar sering kemana sih. Anda? Sering. Oh, itu Ayah saya tuh begini, ya kan? banget. Itu salah satunya kenapa motivasi pengen ngambil S3 sih sebenarnya. Jadi karena ketika orang sudah punya embel-embel tertentu, Iya, maaf nih, iya. kita ngomong biar fair ya, mau Iya. Ustadz, mau Romo, Frater, Iya, Diakon iya. atau siapapun Iya, itu, iya. terkesan kalau di mata masyarakat dianggapnya mereka lebih. Betul. Iya, lebih tahu, Lebih tahu, paham. lebih Yes. paham Betul. gitu. Betul. Tapi ternyata Abu Marlo tidak mau menyandang. Iya. Karena menyandang kalau udah gelar ada itu Ustadz, ya. hese baung Emang di semesta kita boleh baong ya? kan Ada Belajar. fasilitasnya. pilihan. Belajar ya, belajar ya. Iya. Baung enggak kan penilaian ya. Iya, Netral. benar. Oke, nah kalau gitu, gue juga sebenarnya gini loh, banyak gue orang yang cukup open minded. Gue harus mengatakan bahwa salah satu yang membuat gue menjadi seperti sekarang ini, Not, maksudnya menikahi seorang perempuan Katolik itu juga dari seorang ibu Batak, ya, Iya. Protestan, gembala gereja, itu juga sebenarnya PR. Tapi artinya untuk mencapai titik gue yang se-open minded ini tidak lepas dari pernah punya kisah dengan orang yang berbeda agama 9 tahun. Jadi itu artinya kita tidak menyarankan lu cari pasangan beda agama, tidak. Enggak. Tapi saat lu punya pengalaman yang majemuk, Ya. banyak yang bisa diambil menjadi ilmu hidup lo gitu. Bahasanya Abu jelas. Marlo, mainlah sejauh-jauhnya. Main sejauh-jauhnya gitu ya. Dan gue pun selalu punya sama tuh. Gue istilahnya itu ya, Tuhan itu di Jakarta, kita Betul. tuh di Bandung. Kenapa sih lu menjadi Kristen? Kristen itu analoginya adalah kereta. Bukannya begini, lu yang di Jakarta. Iya, bini gue di Jakarta. Ya, Tuhan di Jakarta. Jadi kenapa ada yang ke Jakarta nyamannya pakai kereta? Ada yang Kereta itu senang naik kendaraan. Betul. Iya. Misalkan kereta itu Kristen. Kenapa lu suka pakai kereta? Soalnya gua nyaman ibadahnya hari Minggu aja. Oh, betul. ternyata analoginya karena di kereta gua nggak ada lampu merah. Betul. Tabras terus. Bablas. Kenapa lu menjadi seorang Islam? Karena gua Islam itu let's say mobil. Karena gue nyaman lewat jalan tol, gue suka ngeliat pemandangan. Betul. Mungkin analoginya gue nyaman kalau sehari 5 kali melakukan sholat. Jadi tujuannya sama dan orang itu terlalu sibuk dengan kendaraan yang dia gunakan. Nah itu yang digunakan untuk ngejudge itu tadi. Iya. Kereta paling benar, motor Iya. paling benar. Iya. Iya. Pertanyaannya, Iya. kalau udah nyampe Jakarta, Nah. kereta mobilnya kan nggak ikut masuk rumah. Betul. Dan pas sudah sampai sana, naik apa? Naik kereta. Oh kereta juga bisa, bisa. Mobil juga bisa, bisa. Bisa. Nyampe motor, nyampe, ya kan? gitu. Nah. Dan di ujung sana Tuhan udah kata gue juga. lo sibuk sendiri lo. Tapi gitu. kalian pernah ini gak sih? Ini kan karena kita ngobrol santai ya. Nah. Pernah gak sih ngebayangin gitu bahwa Tuhan yang kita cari dengan berbagai jalan ini justru di atas lagi senyum. Riweh amat di bawah nih gitu. Sempat punya pemikiran Iya. gitu gak sih? Kalau gue sih sempat ngebayangin Sama. gitu ya. Atau lu bahkan sudah punya pemikiran itu? Ya Tuhan tuh kayak nah, sih baru udah ribut terus cenah. Kalau saya dari agak lama udah memikirkan bahwa Tuhan itu sutradara dan kita ini aktor aktrisnya kan. Oke. Jadi ya udah ini adalah panggung sandiwara Tuhan yang kita punya pesan masing-masing skenario Ya. gitu dan kita ya kalau saya skenarionya jadi pesulap ya udah. Ya. Kalau Sony skenarionya jadi announcer radio ya udah gitu. Ya, Itu ya, skenario itu intinya. Betul. So, hidup adalah panggung sandiwara. Hidup adalah permainan. Tapi nggak bisa diisi dengan main-main gitu. Iya. Nah, Asik. poinnya adalah
kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah sang sutradara agung yang membuat skenario, pasti skenario yang datang ke kita tuh yang terbaik. Yang terpenting adalah mari kita jalankan peran kita sebaik-baiknya. Betul. Dan yang paling jauh lebih penting adalah jangan curi casting orang aja. Aduh. Di mana peran lu ditentukan, lakukan yang terbaik di situ. Iya. Sekarang kan gampang banget untuk semua gini pengen. Ya, betul. Castingnya dia. Iya. Belum tentu untuk saya. Bentuk cocok. Belum tentu cocok. Contoh lagi rame TikTok, Sony joget-joget di TikTok. Iya, Sini Pargoy, pengen ya. ikutan Pargoy gitu ya. Aduh sebel ngebayanginnya Not ya. Kita berdua Pargoy sebel loh. Yang zoom in zoom out aja gimana? Zoom in, zoom out. Artinya saat lu menjadi seorang Katolik, jadilah seorang Katolik yang baik. That's it. Saat menjadi seorang Protestan yang That's baik. it. Seorang Muslim, jadilah seorang Muslim yang baik. Iya. Dan banyak lagi agama dan kepercayaan di dunia ini yang ada ternyata. That's it. Karena 5.000 lebih lah ya kalau kita Iya. ngomong 5.000 lebih. Dan begitu mati gitu. Mana tanah kusir kayak atau di mana gitu ya. Mau ngebuktiin saya Islam dari mana, kan nggak bawa KTP ya. Nah, iya. Mau ngebuktiin agama dan seterusnya kan nggak, dalam tanda petik ya. Karena kita berbicara bahwa konteks agama itu bukan berbicara masalah konteks jasmania gitu. Iya. Tapi bagaimana agama adalah jalan dari jasmania menuju kepada ruhania. Karena anyway at the end yang akan kembali ke dia kan adalah ruh, bukan jasad kita gitu. Iya, Dan iya. agama itu dalam konteks jasmaniahnya gitu. Nah, maka kendaraan tadi gitu. Mau kereta silahkan, mau mobil silahkan, tapi yang terpenting kan nyampe gitu. Mau lewat manapun dalam tanda petik gitu. Hari ini kayaknya seru banget obrolannya. Dan Iya. nanti kalau misalkan para pemirsa semua pengen ada part 2, boleh komen deh. Betul. Seru nih. Karena gimana pun juga gini. Sebenarnya belum masuk ke topik ya. Banget coy. Belum, ini baru cerita Abu Marlo dapat muri. Dapat muri. Udah habis nih kita. Bikin 400 episode. Iya udah. Sama bukunya nih cakep banget ya. Mind blowing. Mind blowing. Tapi semoga kita tidak terjebak nih. Kita coba karena menuju ke ujung obrolan. Ya. Yang kita obrolin hari ini adalah harapan kita, umat dan pemirsa yang menyaksikan juga mengkosongkan dulu gelasnya Iya. untuk menonton kita. Karena mungkin kita cukup yakin akan reaksi orang akan berbeda-beda. Akan beda-beda. Belum tentu gelasnya itu kosong pas nonton ini. Mungkin ngikut di tengah ngambil bagian tertentu. Ya. Atau mungkin lebih nyaman kalau nanti ada part 2 dan live podcast pengen ngobrol, why not? Why not? Atau mungkin mau mampir ke channelnya Abu Marlo boleh. Boleh. banget. Lebih enak lagi kalau nanti ngobrol ada Romo. Di sini. Ada, betul ada Supaya Romo. kita juga Kapan-kapan nanti bareng sama Romo ya. Iya. Iya. Oh enggak, kayaknya uskup ya kalau sama Abu. Udah kenal Udah, dia. lagian juga tahapannya gua udah aja harusnya harus uskup. uskup. Terus kita berdua juga nggak akan ada nanti. Ini acara apa, Not? Enggak, cuma berdua aja mau uskup. Acaranya beda. Abu Marlo mau uskup. Oh, ternyata saya diundang ke acara yang beda ya. Bukan, ternyata hostnya diganti sama Abu. Sedih amat. Sedih amat ya. Aduh. Oke, terima kasih udah nonton Rumah Noni episode hari ini. Ya. Jangan lupa di kolom komentar silakan ajukan pertanyaan sebanyak apapun. Betul. Mudah-mudahan bisa kita jawab juga. Mudah-mudahan kalau memang mau cuman salam-salam doang lebih mudah-mudahan Betul. lagi sih. Jadi kita nggak perlu jawab. Betul. Termasuk kalau nanyain ngiklan gimana ada. Ada. Dan Atau- beli baju di mana ada. Ya Ngobrol kan? sama Bu Marlo, Bu, ada ini nggak sosial media yang bisa di follow? Sosial media ada @Abu Marlo. Abu Instagram. Marlo. Disambung semua ya. Iya, sambung semua huruf Oke. Oke, Bu, thank you banget Bu. Wah, saya yang terima Ini- kasih. Saya benar-benar sangat bahagia sekali gitu ya, karena ya balik lagi obrolan-obrolan ini yang sekarang sangat dibutuhkan gitu. Ya. Obrolan yang dimana kita saling mengenal perbedaan, saling mengenal sesuatu yang kita nggak tahu, bahwa yang terpenting intinya adalah sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu. Ya. So keep learning, keep searching, life is ongoing process gitu. Jangan terlalu banyak mikirin hasilnya gitu, karena ya balik lagi, hasil itu sudah semuanya takaran yang terbaik, tapi mari kita cintai prosesnya, maka hasil akan selalu sejalan seiring seiramanya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Thank you. kita bisa belajar banyak sama Abu Marlo dan Saling juga belajar saling juga. belajar juga ya. Jangan kapok kalau diundang lagi ke rumah Noni. Anytime, 40. 40 tuh. Apa tuh? Ini kan Oh. Yuswa. Udah terdesak nih. 1, 2, 3. Bye bye. anytime. Thank you, terima kasih.